gue sedang merampungkan lari 5 kilo gue. Gak lari sih sebenarnya, niatnya lari dari Tanggal Pinus ke bawah 2,5, naik 2,5. Turunnya lari, naiknya kalau boleh jujur banyakan jalan sih, karena elevasinya gila sih, gak kuat gue. Kenapa gue ada di Tanggal Pinus lagi? Gue akan ceritain. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Semaput gue. Oke, sebuah update. Ini adalah hari Rabu. Hari ini Comika pulang dari Tanggal Pinus kembali ke Jakarta. Jadi outingnya selesai. Gue lagi by the way, camping site-nya mereka di belakang. Gue lagi mau jalan ke cafe balikin ini. Cafe Rintik Hujan apa namanya? Nah, karena punya gue pecah. Berhasil gue bawa, nih dripper gue berhasil gue bawa nyampe Tanggal Pinus dengan selamat. Pas mau bikin kopi jatuh dan pecah, jadi gue minjem ATV. Anyway, outing di sini sangat-sangat menyenangkan. Gue cerita dulu apa yang terjadi kemarin. Jadi di hari, kan kita nyampe hari Senin. Hari Senin nyampe di Tanggal Pinus Senin sore. Terus nyantai-nyantai aja. Terus ngobrol-ngobrol di depan fireplace, main-main gitu-gitu kan. Oke, kita masuk ke area perkemahan anak-anak Comika. Waktu kemarin, itu minggu lalu, si Hana, anak Comika udah kesini untuk survei tempat. Dan mereka udah direncanakan akan ditaruh di sini. Oke. Kita putar ya. Set. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia. Ini geng pemabuk jam segini udah nungguin alkohol. Ini adalah titik ntar malam akan ada yang curhat. Besok malam deh udah mulai ada yang curhat. Sini ada jalan menuju restonya. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Pianonya bre. Piano bre. Nah, Selasa paginya mulai aktivitas outingnya. Dimulai dengan sarapan bareng. Gue sih Selasa pagi lari gue lari dari Tanggal Pinus ke bawah, naik ke atas tuh 5 kilo. Tapi harus gue akuin, gue menganggap remeh elevasinya. Nukik banget, incline-nya parah. Sehingga turun sih lari 2,5 pertama, 2,5 kilo selanjutnya pas nanjak tuh banyak jalan ya gue. Tapi lumayan bisa lari di udara segar seperti ini. Habis itu gue gabung ke anak-anak yang lagi main games untuk bonding, untuk team building, untuk membangun teamwork. Karena biar gimana pun tim ini masih tim yang sangat muda. Tim yang gue pimpin ini, mungkin ada yang tahu story-nya. Kami 3 tahun berturut-turut layoff. Tersisa tim yang kecil. Terus tim ini dipaksa untuk langsung kerja di bawah kepemimpinan gue, ngerjain proyek-proyek gede. Jadi kami team building dan fun, permainannya fun. Ntar gue nyampe di cafe, gue balikin dulu, ntar gue lanjutin.
Oke, jadi permainannya ada beberapa dan sekilas tuh tampak kayak permainan team building secara umumnya ya. Banyak perusahaan-perusahaan suka outing, suka team building juga gitu. Dan sebagai orang yang udah ada di dunia korporasi dari tahun 2001, kadang-kadang ngelihat yang kayak gitu-gitu tuh terasa standar, terasa boring, terasa banal karena sama aja kayak yang lainnya. Tapi setelah gue cermati baik-baik dan gue perhatiin, ada beberapa hal yang muncul dalam benak gue, beberapa hal baru. Pertama, bahwa ternyata permainan itu bisa dibikin seru dan bisa jadi ruang interaksi anak-anak markas Comika ini, warga markas yang tadinya mereka nggak pernah bisa lakukan sebelumnya. Jadi interaksinya nggak pernah ada sebelumnya karena kerjaan mereka tuh nggak pernah bersinggungan gitu. Sehingga gue ngerasa seneng ngelihat bukan cuma mereka ketawa-ketawa terus bercanda-bercanda satu sama lain, tapi ada interaksi antar orang yang nggak pernah terjadi di markas karena emang kerjanya nggak pernah bersinggungan, tapi malah justru terjadi di team building ini. Gue ngeliatin ini sama si ini nggak mungkin berinteraksi di markas kalau bukan karena activity permainan seperti ini gitu, karena nggak ada urusannya. Dan jadi seneng gitu karena kerasa interaksinya, kerasa keseruannya, kerasa bercandanya, kerasa proses transisi dari rekan kerja jadi teman main. Dan buat gue pribadi itu penting karena pada akhirnya nanti lu juga mungkin akan ngerasain atau mungkin sudah merasakan bahwa penyelesaian masalah antar teman itu beda kan sama penyelesaian masalah antar rekan kerja. Beda kalau ininya yang konflik ini terjadi antara lu sama teman lu, beda antara lu dengan rekan kerja. Dan namanya kerja di perusahaan seperti Comika yang banyak tekanannya karena kami sifatnya pendobrak ya sebagai sebuah perusahaan ini kan, kami kan ngebangun industri, jadi kan banyak ngedobraknya, dan ngedobrak itu berarti banyak hal baru yang mesti kami lakukan dan banyak pembelajaran yang dialami dalam proses pengerjaannya gitu. Sehingga bisa dibayangkan konflik mungkin terjadi antara karena ada miskom atau mungkin ada kesalahan memang, dan itu nggak terhindarkan. Yang kita nggak bisa kelola itu kan apa yang akan terjadi di masa depan, tapi ada yang kita bisa kelola, yaitu interaksi antar individu yang ada di markas Comika. Dan gue sih seneng ngelihat transisi pergeseran antara rekan kerja jadi teman main gitu, yang terjadi karena permainan tersebut. Dan permainannya seru. Gue bisa ngelihat karakter anak-anak di markas seperti apa, kelakuannya seperti apa. Gue harus respect sama si namanya istilahnya apa ya, game leadernya ya, namanya Mang Ipoy kalau nggak salah, Mang Ipoy. Dia ngelit permainannya seru, anak-anak juga happy. Tentu ada aja ya yang ya udah gue ngikut aja lah gitu, pasti ada aja. Tapi secara keseluruhan mereka bersenang-senang juga, dan mungkin satu sama lain juga sadar bahwa ini proses yang gue perlu atau gue pengen laluin juga biar gue makin kenal dan makin akrab dengan anak-anak yang ada di markas Comika. Seru sekali permainannya. Ada beberapa permainan yang intensitasnya tuh benar-benar jadi tinggi banget. Berbagai macam permainan yang dilakukan sama si Mang Ipoy dan tim tampak seru sekali. Ada yang harus saling ngasih hukuman berupa bedak, ada yang kayak main volley tapi pakai balon, terus ada banyak banget seru sekali. Dan itu gue nggak tahu, kayaknya sih kami sih menyerahkan ke teman-teman Tanggal Pinus gitu. Kalau teman-teman Tanggal Pinus bisa provide, tolong dibantu gitu. Dan akhirnya mereka menyediakan si Mang Ipoy itu, dan seru sekali permainannya. Nah dari situ, oh itu minuman gue datang. Dari situ, makasih banyak, thank you, iya, thank you. Dari situ kami langsung standby untuk off-roadan. Kami off-roadan ke
mana ya, gue juga nggak tahu, mungkin daerah Cikole juga sih, tapi intinya satu tim dibagi ke 4 atau ke 5 Land Rover, terus udah semuanya langsung off-road dan gitu. Intinya sih cuman seru-seruan aja naik off-road, wow, gujrak-gujrak, ngebut-ngebut segala macamnya. Nyampe ke sebuah titik, di titik itu di sebuah warung kami mensukseskan dagangan setempat dengan jajan, belanja. Gue minum sesuatu yang enak banget, namanya lemon tea gula aren. Enak banget sih ibu itu bikinnya. Terus kami ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Lagi-lagi gue ngeliat dari luar, senang ngeliat anak warga Markas Comika ngobrol-ngobrol, bicara-bercanda, interaksi. Dari yang tadinya, gue perhatiin dari pertama kali nyampe duduknya sektoral. Jadi si ini cuma mau duduk sama si ini karena satu tim. Sampai mereka kemudian nyampur, bercanda bareng, seru lah. Habis itu kami naik Land Rover lagi balik. Terus kami makan siang di sini, di cafe ini. Yang by the way, gue harus kasih lihat ya, asri sekali. Nih, indah banget. Lo kebayang nggak makan sama teman-teman lo di sini? Seru banget loh. Makan siang di sini, abis itu istirahat, terus malamnya kami barbekyuan, terus have fun aja sampai malam. Cuman ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, seru-seruan. Anak-anak Markas sempat main werewolf, dan main werewolf selalu seru gitu. Dan kami menghabiskan hari terakhir atau malam terakhir di Tangkal Pinus dengan main-main aja, dengan bercanda-bercanda aja. Oke, sekarang kita kembali bergabung bersama dengan anak-anak Markas. Lucu sekali kabinnya. Tempat tidur tampaknya di atas, nonton TV. Ini ada kayak, oh, menarik sekali. Ini kamar mandinya, shower, terus di belakang ada api unggun. Oh, lucu. Lucu. Next, sekarang kita kunci dulu. Oh, kulkas atau apa nih? Oh, tap air. Lucu banget. Sekarang kita coba naik ke atas. Tempat tidurnya lucu, buat gantung baju dan bisa ngelihat keluar. Oke deh, cakep. Sungguh bete. Lo tau kan gue kalau bikin konten coffee gak sih, gue suka bawa alat-alat gue dari rumah, termasuk dripper gue yang berupa barang pecah belah. Berhasil dibawa ke sini tidak pecah, nyampe sini pecah, jatuh di tempat gue duduk saat ini, bener-bener jatuh, perang berkeping-keping. Sedih banget gue. Terpaksa saya minjem sama kafe yang ada di Tangkal Pinus, Rintik dan Hujan, nama kafenya. Makasih teman-teman Tangkal Pinus. Dan gue lupa lagi bawa paper filter, jadi diizinin untuk beli lagi sama mereka. Jadi ya, kita bikin lagi konten kopi di sini. Thank you Tangkal Pinus. Sudah kembali di Markas Comika. Sudah sampai. Rombongan kebagi dua kelompok besar. Rombongan gue adalah rombongan yang langsung ke Jakarta, ke Markas. Ada 2 minibus lagi yang belanja oleh-oleh dulu di Bandung, baru kesini. Gue nggak sabar untuk kembali bekerja. Di sana gue fokus outing. Sekarang gue mau balik lagi mengerjakan tugas-tugas. Dan ada meeting nanti jam 7. Jadi mari kita mulai.
sebuah update. Ini adalah hari Sabtu, dimana gue akan ngasih update terkait 2 hari kemarin ya. Kan terakhir gue bikin monolog tuh hari Rabu sore. Gue nyampe markas langsung meeting IP development di Comika. Hari Kamis dan hari Jumat praktis emang cuman kerja doang aja. Ada beberapa meeting yang Jumat sebenarnya menarik karena ada sebuah project yang besar yang dibahas terkait salah satu IP terbesarnya Comika yang akan jalan di 2027. Nanti kalau udah resmi gue akan kasih tahu kurang lebihnya apa. Tapi Kamis Jumat itu cuma meeting aja. Di hari Kamis gue ngonten bareng Fedi Nuril. Nanti lo tungguin aja ya. Kelihatannya rilisnya baru bakal September. Mungkin awal, mungkin pertengahan. Karena dia mau promo film yang judulnya Bapakmu Kiper, yang rilisnya kalau nggak salah masih 3 Oktober. Lupa gue tanggal berapa. Tapi intinya gue ngobrol sama Fedi cukup asik. Bukan cukup asik, sangat asik. Kami ngobrol sejam tuh nggak berasa. Topik jalan terus, lancar terus. Karena emang udah teman dari lama dan udah nyambung ngobrolnya, bercandanya juga nyambung. Sehingga obrolannya itu benar-benar menyenangkan. Dibuka dengan bermusik. Nanti lo lihat aja kayak apa bermusiknya. Jadi highlightnya itu Kamis dan Jumat. Sekarang hari Sabtu. Hari ini gue menuju ke sebuah tempat namanya Oma Cafe. Bayangin ada sebuah konsep Oma Cafe, tapi untuk kopi. Gue diundang untuk mampir. Dan kalau Oma Cafe itu kan lu diajak untuk menyicipi experience kayak mungkin bukan kanape, tapi menunya satu menunya udah disiapin sama pihak restorannya. Lo ngikutin aja, ini yang bakal lo cicipin, terus jadinya experience gitu. Dan omakase itu dikenal sebagai konsep makan paling mewah, paling unik, paling prestis, dengan menu yang juga sangat dibuat dengan cermat, dengan kesenian tinggi, dengan rasa yang nikmat. Nah, gue nggak sabar pengen kayak begitu, tapi untuk kopi. Habis itu gue udah kerjaan jadi pembicaraan di Bisa Fest bareng sama Ando Vida Lopez. Habis itu kelar untuk hari ini. Hari Minggunya gue ikutan race Salon Pass 10K race, tapi itu kita bahas ntar. Sekarang kita menuju ke Oma Cafe di daerah Senayan. Di berasa tuh ya Roka. Oke, update terakhir dari .id Weekly Vlog. Kita bahas apa yang terjadi di hari Sabtu dan di hari Minggu. Seperti yang gue sempat katakan, dari Sabtu gue ke Oma Cafe. Oma Cafe adalah sebuah pengalaman unik minum kopi ala omakase. Dan untuk yang belum tahu omakase itu apa, omakase itu sebenarnya kayak, ini mungkin kurang tepat ya, tapi gue deskripsinya kayak pengalaman fine dining tapi yang lebih eksklusif yang berarti cuman pakai sesi gitu berdikitan. Biasanya omakase itu satu sesi itu cuma bisa 4-10 orang, nggak ada orang lain di restorannya, bener-bener cuma segitu doang. Dan karena cuma sedikit, perhatian yang diberikan dalam penyuguhan, dalam presentasi jadi jauh lebih tinggi, jauh lebih niat, jauh lebih ekstrim. Jadi bayangin lu makan makanan enak, terus menunya udah diatur, jadi lu nggak bisa mesen.
Pokoknya menunya udah ditentuin, menunya misalnya tergantung ya, ada yang 10 menu, ada yang 8 menu, dan setiap menunya tuh kayak kecil-kecil, tapi selesainya tuh lu kenyang karena banyak. Dan setiap menunya tuh dibikin lebih kayak karya seni berupa makanan ketimbang makanan gitu. Yang lu dapatkan itu bukan cuman konsepnya, tapi juga tentu kenikmatannya, tapi juga pengalaman yang baru dalam menikmati sesuatu. Jadi misalnya lu makan sushi tapi sushinya beda. Misalnya lu makan steak tapi steaknya beda. Lebih konseptual, lebih unik, lebih eksklusif gitu kurang lebihnya. Nah, kayaknya di The Tidy Weekly Vlog gue beberapa kali nunjukin gue pernah ikutan makan omakase. Kali ini bayangin konsep omakase tapi untuk kopi. Nah, gue penasaran jadi gue datang. Ketika gue posting di Instagram, orang-orang pada bilang, wow, si Panji disuguhin sama 2 juara dunia barista. Dan memang benar. Mungkin istilahnya kurang tepat ya juara dunia barista, mungkin terlalu oversimplifikasi, tapi intinya adalah ada 2 juara lomba. Cuman gue nggak tahu tuh WCG, WBICB, gitu-gitulah pokoknya singkatannya gue nggak ngerti. Tapi yang pasti kejuaraan barista gitu. 2 orang pemenang juara dunianya itu adalah yang menyuguhkan dan mengonsep di si Oma Cafe tersebut. Nah, Oma Cafe tadinya itu adanya di BSD. Mereka berdiri dari tahun 2023. Kemudian mereka baru aja pindah, belum beberapa bulan, pindah ke lokasi baru mereka, yaitu di Jalan Senayan. Jalan Senayan itu bukan di Senayan, tapi di Senopati. Dekat banget sama markas. Gue cek pakai Google Maps, cuman 10 menit jalan kaki dari markas ke situ. Nah terus gue diundang untuk kesana, untuk nyobain. Dan beneran deh, kalau lu suka kopi, terus lu minum kopi sebanyak gue hampir setiap hari minum kopi, dan lu ada rezekinya, gue sangat menyarankan untuk lu ke Oma Cafe. Instagramnya omacafe.jkt. Mereka nyuguhin 3 jenis menu, dan menunya mereka ada seasonnya gitu, beberapa kali ganti. Kalau nggak salah ini season ke-6 kalau nggak salah, yang berarti udah 6 kali mereka bikin menu. Nah, menunya tuh ada 3, ada kopi, ada matcha, dan ada coklat. Setiap set ada 4 minuman, ada 4 menu. Jadi 3 set, tiap set ada 4 minuman, tiap set ada 4 menu, dan menunya beda-beda. Dan gue nyobain 2 dari 3. Gue nyobain set yang kopi, sama nyobain set yang matcha. Kenapa gue bilang matcha? Karena yang mereka pakai untuk bikin matcha itu bukan matcha beneran, tapi racikan komposisi dedaunan Nusantara yang menghasilkan minuman serupa matcha, secara presentasi mirip matcha, tapi rasanya lebih Nusantara. Dan gue senang banget. Pertama-tama, apa sih, gimana ya, bayangin aja disuguhin sesuatu sama juara dunia gitu. Kayak apa ya, kayak lu bayar untuk nonton dua juara American Idol nyanyi di depan lu, di depan 10 orang, kayak gitu rasanya. Karena dua-duanya juara dunia. Dan dua-duanya tuh kualifikasinya kualifikasi level internasional. Terus mereka mencipta dan meracik dan menyuguhkan minum kepada lu, dan hanya lu dan sekitar 3 atau 4 orang lain gitu. Bayangin kalau lu mau ke omakase ya, termasuk Omakase Jakarta, lu tuh ngejadwal. Jadi misalkan pas lu pesan, saya mau datang jam 4 sampai jam 5 dong, udah penuh. Jam 5 sampai jam 6 udah penuh juga. Terus jam berapa yang kosong? Kalau mau jam 3 sampai jam 4 nih gitu. Masih ada 2 atau masih ada 1. Karena emang dikitan di Omakase JKT itu cuman 4 kursi yang bar, 2 kursi yang kayak reclining sofa, nggak kayak sofa sih. Ya kayak kursi di pojokan gitu. Jadi total cuman ada 6 kursi. Terus bukan cuman itu berasa banget eksklusifnya, tapi experience-nya menarik aja. Minuman pertama itu pada intinya adalah minuman kopi filter. By the way, mereka pakai minuman kopi yang sama. Mereka pakai blend antara Liberica dan Excelsa. Jadi bukan Arabica, bukan Robusta. Mereka ngasih
kopi yang berbeda, kopi yang unik, kopi yang sebenarnya lebih sedikit kadar kafeinnya dibandingin Arabica apalagi Robusta. Jadi mungkin cocok untuk yang pengen experience kopi unik tapi bukan beneran pengen ngopi melek gitu. Kopi pertama itu intinya kopi filter gitu, cuman dihadirkan dalam konsep kopi walian gitu. Jadi kopi yang dibalik kayak orang, gue nggak tahu di daerah lain juga seperti ini, tapi kayak orang Jawa kalau minum kopi, tau gak yang gelasnya dibalik gitu dan minumnya diseruput, kurang lebihnya kayak gitu. Dan tentu untuk orang yang ada di beberapa daerah di Indonesia kayak ngapain gue bayar mahal untuk kayak begituan, tapi kan ini kan disuguhin bukan buat lu, tapi buat orang-orang yang emang nggak pernah ngalamin seperti itu ya. Masyarakat Pondok Indah, masyarakat Senayan, masyarakat Indonesia yang tinggal di LA, gitu-gitulah, yang tinggal di Senopati gitu, kan nggak pernah minum kayak gitu. Jadi mereka merasakan experience kayak gitu, dan apalagi kalau dibawa ke konteks internasional, karena gue ngeliat si bacanya Mikhail Jasin itu kalau nggak salah pernah mempresentasikan itu di luar negeri gitu. Jadi kan jadi konsep suguhan kopi yang menarik ya. Terus udah gitu kopi juga enak. Terus kopi kedua tuh kayak latte, mungkin malah kayak dirty latte ya. Tapi terus udah gitu mereka pakai campuran susunya tuh beda. Mereka nyebutnya DOA. Apa gitu sih isinya? D-nya apa, O-nya, A-nya apa gitu gue lupa. Tapi tekstur susunya tuh unik banget. Ketika gue minum, enak banget sumpah. Terus yang ketiga, gue dikasih kopi apa ya? Gue lupa yang ketiga tuh apa ya? Yang ketiga gue lupa sih jujurnya. Yang keempat itu adalah kalau di sebenarnya aslinya produk Asia itu produk alkohol. Di menu kali ini alkoholnya nggak ada, tapi rasanya sangat-sangat. Oh, gue ingat yang kedua tuh kopi bubungaan kalau gue nggak salah, kopi bunga-bungaan. Pokoknya mereka tuh, jadi mereka presentasinya tuh pakai kayak nampan gitu, kayak ompreng MBG. Terus semua bahan yang dipakai dalam 4 menu itu dikasih lihat di situ. Jadi bisa lihat, oh kopinya tuh kayak begini, kopinya diambil dari daun yang kayak gini, kopi ini diambil dari rempah-rempah ini. Kemarin tuh konsepnya roots, jadi banyak akar-akaran dalam kopi yang mereka sajikan. Terus intinya menu yang terakhir tuh sebenarnya inspirasinya dari espresso martini. Cuman karena memang ini bukan minuman alkohol, mereka ngambil inspirasi dari espresso martini tapi bukan alkohol lah, tetap enak banget. Terus udah gitu selain itu gue nyobain yang menu macanya, mereka juga nyiapin dalam 4 minuman, set matcha dengan 4 minuman matcha, dan 4-4-nya juga enak. Tapi kalau gue disuruh milih, gue lebih suka yang kopi, dan kemungkinan besar gue akan balik lagi untuk ngopi di situ. Untuk yang bertanya-tanya, kalau mau pesan di mana, lu bisa cek aja ke Instagram mereka omacafe.jkt untuk janjian kapan kesananya. Dan nggak usah khawatir, mereka tuh bisa chatty atau bisa ngasih lu privacy. Katanya mereka kadang ngebaca tamunya. Kalau tamunya diem-diem aja, mereka nggak inisiatif buka pembicaraan, dan kadang bisa sejam tuh hening karena orangnya cuma pengen minum kopi. Ada yang sebentar ngambil satu sesinya 30 menit karena diseruput terus, ada yang lama karena ngobrol mulu atau nanya mulu. Sehingga seperti apa pengalaman lu di sana sangat bergantung sama maunya lu. Namun juga ada bayar mahal ya untuk merasakan, ya pasti di cater sebisa mungkin untuk menyesuaikan sama lu. Menyenangkan lah, gue pasti akan kembali lagi ke Oma Cafe yang ada di Senopati tersebut. Respect untuk semua yang ada di situ, karena gue udah ada di titik dimana gue sangat mengapresiasi konsep, mengapresiasi experience, karena ujung-ujungnya kan yang ditawarkan kan itu ya. Dan Comika kan juga sebenarnya kan menghadirkan konsep, menghadirkan experience,
dan seringkali naruh harga yang premium juga untuk itu, dengan harapan tetap value for money gitu. Jadi uang yang orang bayarkan dengan apa yang mereka rasakan tuh lebih tinggi benefit value-nya daripada harga yang mereka keluarkan dari dompet mereka gitu. Jadi gue seneng banget nge-explore kayak gitu-gitu. Nah, selesai dari Oma Cafe, gue pergi ke M Block untuk ngisi acara Bisa Fest, dimana gue jadi pembicara satu panel sama Andovi. Dan gue kenal Andovi dari mungkin 2014-2015an. Untuk kali pertama kami satu panggung berdua, dan seru. Itu kan acara dimana gue sama Fatimah ya, yang dari UI itu, bertiga sama Andovi itu ngomongin soal digital activism, terus menjadi kritis di era sekarang ini. Dan seru banget, pembicaranya seru, talkshow-nya seru, pertanyaan-pertanyaan dari penontonnya juga seru, sangat-sangat menyenangkan. Dan gue bisa gunakan itu sebagai sampel untuk membaca keresahan masyarakat juga, terutama anak-anak mudanya. Itulah di hari Sabtu. Di hari Minggu gue menghabiskan waktu sama keluarga aja. Gue, Mila, Dipo, Shira makan siang bareng. Udah lama nggak lunch bareng di luar gitu. Jadi kami kemarin makan korbek. Terus pulang kami sempat belanja di supermarket, groceries. Terus sorenya gue sama Dipo nonton film Obsession. By the way, lu udah nonton film Obsession belum? Gila tuh film, serem abis. Dan gue merasa, gue ngecek juga sama anak-anak di markas, gue ngerasa film itu lebih horor untuk cowok daripada untuk cewek. Horor banget itu film. Gak tahu masih ada atau nggak di bioskop Indonesia ketika ditayang. Tapi kalau lu pengen nyari pengalaman nonton film yang ngeri, tonton itu. Udah ngeri banget film, sumpah. Dipo suka banget sama film itu, suka banget. Dia nggak berhenti ngomongin film Obsession dari keluar bioskop sampai nyampe rumah gitu. Tapi hari Minggu paginya gua lari di Salon Pas Run. Jadi Salon Pas bikin race gitu, 10K, 5K. Gue ikutan yang 10K. Alasannya adalah karena tadinya kan gue pengen Berlin Marathon, tapi nggak dapet slotnya. Tapi masih pengen ikut race. Pada saat yang bersamaan gue juga udah lama banget nggak lari 10 kilo ke atas, terakhir April. Dan gue pikir, gue ikutan race Salon Pas aja deh, biar ada kayak alasan dan momentum untuk lari 10K gitu. Sudah, gue ikutan. Seru sih, menyenangkan. Gue udah sampai sana jam berapa ya? Kayak jam 5:15 dari situ, jam 6 flag off. Terus gue agak kecewa sedikit karena nggak dapet PB, nggak dapet personal best. Karena waktu gue, jadi terakhir kali gue lari di atas 10 kilo tuh, gue lari 2 minggu berturut-turut di Senayan, 12 kilo. Itu pace-nya 7.50-an. Sementara kemarin 8 berapa gitu pace gue. Jadi gak personal best. Gue juga bingung, karena waktu gue di Senayan, gue ada jalannya itu. Ada 1 kilo jalan kayaknya. Sementara waktu gue di Salon Pas Run tuh gue gak ada jalannya sama sekali, kecuali di water station ya. Itu minum dan ada jalannya, tapi kan bukan jalan karena capek gitu. Jadi pas gue lari, gue pikir gue bakal personal best, tapi ternyata enggak. Agak kecewa juga, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting udah mulai lari. Dan senang, terima kasih Salon Pas atas lari yang menyenangkan. Kita cari lagi kesempatan lari di tahun ini kalau masih bisa. Dan itulah keriangan gue di hari Sabtu dan di hari Minggu. Terima kasih udah mengikuti, dan kita ketemu di episode minggu depan tentunya di The Tiny Weekly Vlog. Thank you, bye bye. Halo, makasih banyak udah nonton video ini. Gue cuma mau ngingetin aja bahwa gue punya YouTube membership. Ada 3 level. 1, paham,
itu Rp30.000, satu rasa itu Rp150.000, dan satu jiwa itu Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri. Untuk yang satu paham, lu bisa mengakses semua video eksklusif gua seperti Sila di mana gua ngomongin politik, Siniar Hiduplah Indonesia Maya, dan juga open mic gua baik di Jakarta maupun di New York City. Nah, kalau misalkan lu masuk ke satu rasa, semua tadi plus video-video panjang gua seperti misalnya open mic-nya Mensrea, open mic show lain, kemudian gua lagi ada pertunjukan di kota-kota lain, semuanya gue taruhnya di satu rasa. Untuk yang satu jiwa, semua tadi, jadi benefit satu paham, satu rasa, plus lu bisa masuk grup teks, di mana gua dan member-member satu jiwa lainnya akan bisa ngobrol-ngobrol bareng di situ. Dan kalau lu jadi member satu jiwa selama lebih dari 2 bulan, lu bisa minta merch apapun atau tiket gua apapun tanpa harus beli lagi. Tapi ada syaratnya. Kalau menurut gua lu ganggu atau lu mengganggu member lain, lu akan dibuang oleh gua dari grup teks tersebut. Jadi silakan bergabung. Anjay, keren abang-abangan gue. Kita ini kerja bareng ya. Iya, lu mau stand up ya? Stand up. Ger nih pas ini. Pecah banget. Gitu, jangan kayak gitu bang. Pecah banget pasti. Pecah banget. Amin.